Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul dalam bahasa Inggris, yakni uh, In Silico Study of Chemical Compounds from Areca catechuel on GABA receptor as an anti-insomnia candidates. Yang dimana jurnal ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang dimana langkah-langkah dalam pengujian in silico, yakni yang pertama itu adalah program validasi terlebih dahulu atau memvalidasi programnya tersebut, yang dimana reseptor dan ligan asli yang telah disiapkan atau yang telah dipreparasi tersebut dilakukan redoke menggunakan aplikasi Autodocvina. Hasilnya akan divisualisasikan dengan Biovia Discovery Studio 2016 dan akan didapatkan hasil RMSD yang dihitung pada PMOL 2, aplikasi PMOL 2008. Jika nilai RMSD yang dihasilkan kurang dari 2 Armstrong, sehingga metode ini dapat dinyatakan valid. Kemudian ada proses penambatan molekul, yang dimana proses docking molekuler ini dilakukan antar senyawa obat standar, yakni dengan menggunakan anti insomnia yakni diazepam atau senyawa dari pinang terhadap GABA reseptor yang menggunakan aplikasi Autodocvina. Nah, besar kecilnya grid box disesuaikan dengan yang digunakan pada validasi metode atau pada proses redocking. Nah, kemudian hasilnya akan divisualisasikan dalam Biovia Discovery Visualizer tahun 2016, yang dimana skor docking senyawa asal pinang kemudian dibandingkan dengan skor docking obat standar dan hasil redocking negatif. Kemudian dilakukan proses prediksi ADMET, yang dimana uji senyawa prediksi ADMET menggunakan terhadap buah pinang diuji melalui website pre-ADMET, yaitu https://pre-admet.bmdrc.kr, yang dimana hasilnya akan memiliki interpretasi berdasarkan acuan parameter yang telah ditentukan. Nah, pada hasil docking molekul senyawa kimia terpilih dari pinang didapatkan ligan asli, yaitu benzamidin, diazepam, asam seringjik, dan rapontigenin dengan nilai delta G dengan nilai delta G masing-masing negatif 4,6, 6,4, 4,9, dan 6,4. Kemudian dilakukan proses penapisan senyawa terpilih berdasarkan five rule of Lipinski, yaitu pada senyawa asam siringat dan rapontigenin, yaitu dengan nilai MW dengan nilai molecular weight-nya yang harus di bawah 500 gram per mol, yakni terlihat pada dua metabolit tersebut nilainya berada di bawah 500 gram per mol. Kemudian dengan nilai log P 1 dan 3,1, donor ikatan hidrogen 2 dan 3, akseptor ikatan hidrogen, dan memiliki masing-masing 5 dan 4. Dengan hal ini memenuhi syarat dari five rules of Lipinski. Nah, kemudian dilakukan prediksi ADME terhadap dua senyawa terpilih di bawah ini, asam siringat dan rapontigenin, yang dimana nilai HIE-nya itu nilai rapontigenin lebih tinggi dibandingkan asam siringat, yakni 88,44, sedangkan asam siringat 82,02%. Nah, lalu dilakukan prediksi terhadap toksisitas senyawa terpilih, yaitu asam siringat dan rapontigenin, yang dimana proses karsinogenik ini diuji menggunakan mencit dan tikus. Nah, di sini pada asam siringat, pada pengujian tikus, asam siringat menampilkan hasil negatif, sedangkan rapontigenin menampilkan hasil positif. Sedangkan pada tikus menggunakan asam siringat bersifat positif dan rapontigenin negatif atau berkebalikan. Tetapi pada pada tes mutagenik, kedua-dua obat tersebut bersifat mutagen. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari hasil proses molekular docking dan prediksi ADME, diperoleh bahwa senyawa asam
sirinjik lebih baik atau lebih memiliki efektivitas dan berpotensi sebagai kandidat obat baru karena memiliki residu asam amino terbanyak dan sama dengan ligan asli dari obat yang digunakan yaitu benzamidin, dan obat standarnya itu yaitu diazepam. Kemudian juga memiliki nilai delta G dan KI yang lebih rendah dibandingkan dengan ligan asalnya. Nah, keunggulan lainnya itu adalah memiliki ikatan yang lemah dengan protein plasma, sehingga obat tersebut memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Tetapi berdasarkan parameter toksisitas, asam siringat berpotensi bersifat karsinogenik dan mutagenik, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan obat ini, baik secara in vivo maupun in vitro.